harus paling tidak mengetahui mekanisme secara general ya, mekanisme kerja dari proses atau plan itu. Kalau itu berhubungan dengan proses kimia ya nanti oleh chemical engineer yang mereka akan menjelaskan. Kalau itu memang berhubungan dengan sebuah plan yang katakan dekat dengan bidang kita ya berarti kita sudah punya basic terkait dengan plan itu. Yang dari pemahaman tentang plan itu maka kita akan bisa mengidentifikasi oh ini nanti variabel apa yang akan dikontrol. Setelah kita identifikasi variabel apa yang akan dikontrol, di mana variabel yang dikontrol itu yang dipandang akan menentukan output atau produk dari proses itu ya. Itu kemudian kita akan memikirkan instrumen apa yang nanti akan digunakan untuk memantau atau mengukur variabel tersebut. Karena tanpa ada proses pengukuran ya artinya nanti tidak akan ada proses otomatis. Karena kalau otomatis kan sudah tidak lagi melibatkan manusia, tapi melibatkan sebuah perangkat, entah analog, entah digital, yang berarti dia butuh sebuah alat atau instrumen untuk mengetahui nilai dari variabel yang dikontrol. Nah, dari perangkat pengukuran ini ya di dalamnya nanti ada sensor, termasuk ada pengolah sinyal ya, sebelum akhirnya dia nanti bisa masuk ke controllernya sendiri. Nah, di sini ada pembandingan antara yang bagian ini kita pandang sebagai hasil pengukuran sinyal aktualnya atau nilai aktual dari variabel yang dikontrol, kemudian dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Jadi mahasiswa bisa mengambil contoh terserah apapun, nanti di situ berarti mahasiswa harus bisa mengenali oh di sini variabel yang dikontrol apa, kemudian yang nilai yang diinginkan berapa. Nah, itu nanti akan dibandingkan. Dan jika ada ketidaksesuaian, berarti artinya kan kerja di proses ini belum sesuai dengan yang diinginkan. Yang ditandai dengan munculnya nilai error di sini ya. Jadi error di sini menunjukkan perbedaan antara nilai realnya dengan nilai yang diinginkan. Set point yang diinginkan. Nah, kalau ada sinyal error atau perbedaan tadi, inilah yang kemudian menjadi input bagi controller. Yang kemudian dia akan menghasilkan sebuah sinyal yang akan diumpankan balik ke plan atau proses itu sendiri, sehingga akan ada manipulasi di bagian input untuk membuat sehingga variabel yang dikontrol tadi ya nilainya akan sama dengan set point ini. Yang kemudian bagian input dari proses ini kita sebut sebagai manipulated variable. Nah, secara fisik proses memanipulasinya ini ya dilakukan oleh yang kita sebut sebagai aktuator. Mungkin kadang-kala juga masih bingung di bagian ini mungkin sudah pernah saya ambil contoh misalnya pengaturan suhu ruangan ya pakai perangkat yang kita sebut sebagai air conditioner itu. Suhu ruangan yang kita rasakan itu adalah suhu aktualnya, berarti variabel yang dikontrol adalah suhu. Ini ruangan kita pandang sebagai sebuah plan atau proses ya, yang mana outputnya adalah kenyamanan orang yang ada di dalamnya, yang kemudian ditunjukkan oleh variabel yang kita sebut sebagai suhu. Satuannya mau derajat Celcius, mau Kelvin atau yang lain, silakan. Yang penting di sini adalah sudah identifikasi bahwa variabel suhu adalah variabel di proses itu yang akan dikontrol. Yang itu akan berhubungan langsung dengan kenyamanan dari orang yang dalam itu ya. Jadi, suhu yang nyaman itu biasanya sekitar 26 derajat. Makanya kalau di luar itu kan mungkin suhu rata-rata 30 atau 31, kita merasa gerah ya panas. Tapi kalau di bawah 26, 20-an itu akan merasa kedinginan. Nah, 26 itu suhu yang dibilang nyaman, sehingga ada kaitan langsung antara variabel suhu dengan sesuatu yang diharapkan, yaitu kenyamanan untuk contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, karena di situ sudah ada perangkat AC yang itu membentuk sebuah sistem kendali, maka pertanyaannya bagaimana kita memberikan nilai set point-nya ini? Ada yang bisa menebak contoh itu? Bagaimana kita memberikan nilai set point atau nilai yang diinginkan?
silahkan ada yang bisa menebak, karena ini nanti untuk plan apapun kerangka berpikirnya sama. Jadi ini hanya sebagai contoh. Kalau yang itu masih bingung, berarti nanti yang lain juga akan masih bingung. Dari contoh yang saya sampaikan tadi, mahasiswa sudah mengalami sendiri, maksudnya terlibat dalam sebuah sistem kendali suhu ruangan tadi. Berarti kan sudah pernah mengalami sendiri, maka mahasiswa sebenarnya sudah pernah memberikan sebuah nilai set point, kemudian merasakan apakah sistem kendali itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Punya pengalaman di situ, maka mahasiswa bisa menceritakan. Pertanyaannya, dari pengalaman itu, kapan kita disebut memberikan set point untuk contoh kontrol suhu ruangan tadi? Dari 20 orang, masa tidak ada? Suara saya terdengar ya, tapi ya, jangan-jangan nggak jelas. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Oke, contoh yang sederhana itu tadi, bagaimana kita sebagai operator dalam hal ini ya. Kalau belum jadi, kita ya sebagai control engineer kan merancang dan membangun. Tapi kalau sudah jadi kemudian dioperasikan, ya saat kita mengoperasikan itu kita sebagai operator. Jadi bagaimana kita sebagai operator tadi memberikan nilai set point dari sistem kontrol suhu ruangan tadi. Sesuai keadaan yang dibutuhkan. Tepatnya bagaimana keadaan yang dibutuhkan itu apa itu? Misalnya kalau contoh kasusnya suhu ruangan tadi, misalnya dalam keadaan terlalu panas misalnya, itu kita atur supaya suhunya lebih rendah. Cara mengaturnya? Memberi nilai pada sistem yang bisa mengaturnya. Bagaimana memberi nilainya? Sampai situ belum paham, Pak. Memang kita mencoba untuk mengkaitkan antara konsep teorinya dengan realnya ya, di sini yang kita pahami. Betul tadi bahwa terkait kontrol suhu ruangan, kita menginginkan kondisinya seperti yang kita inginkan dengan mengatur suhunya. Kita sudah punya pengalaman terlibat dalam sebuah sistem kendali suhu ruangan tadi ya. Dan mahasiswa kan sudah pernah ke kampus ya, atau mungkin di rumah yang sudah ada yang punya AC, itu artinya kan sudah biasa mengoperatori sistem kendali itu. Itu contoh sederhana yang juga kategori sistem kendali itu. Bagaimana mengatur suhu agar sesuai yang kita inginkan tadi ya melalui remote itu. Jadi ini kalau ini dibayangkan sebagai sebuah untuk contoh tadi ya ada remote di sini. Ini katakan ada remote. Yang kemudian di sini ada sebuah nilai yang bisa kita atur. Kita menginginkan katakan 26 derajat. Atau mau menginginkan lebih dingin lagi 20 derajat. Kadang-kadang kan karena unjuk kerja sebuah sistem kendali itu tidak selalu
sepenuhnya normal. Jadi dengan berjalannya waktu kan ada kondisi yang mulai menyimpang ya, terkait mungkin kotor dan lain sebagainya, sehingga nanti harus ada pengaturan yang disesuaikan juga. Dalam hal ini realnya menginginkan 26, kalau kita set 26 mungkin nanti ada besok kita lihat ada istilah steady state error. Tapi intinya dari ini tadi kita memberikan sebuah nilai yang diinginkan dengan memberikan input di melalui remote. Jadi remote itu memfasilitasi operator untuk memberikan nilai set point ini. Nah, di perangkat air conditioning sendiri tentu dia juga ada sensor yang mengukur nilai yang sesungguhnya, kemudian dia akan membandingkan dengan nilai set point yang sudah kita inputkan tadi. Maka sensor yang mengukur suhu tadi ya posisinya dia di sini, kemudian di prosesornya air conditioner dia akan membandingkan dengan nilai yang kita kirimkan. Nah, kalau ada penyimpangan, perbedaan, kemudian di dalam tentu ada controller yang saya tidak tahu tepatnya apakah dia hanya on off atau proporsional, nanti bawah kita bahas. Mungkin kita angkat on off dulu. Di kalau ada perbedaan suhunya itu suhu ruangannya lebih tinggi dari yang diinginkan ya dia akan on. Kalau on berarti nanti akan ada proses pendinginan. Sinyal on off-nya tadi tentu akan dikirimkan ke di sana ada aktuator yang nanti akan menghidup mematikan mungkin aliran freon di dalam mesin AC-nya tadi ya, yang sehingga nanti akibat kerja atau proses di air conditioner akan mengubah suhu ruangannya tadi, sehingga hasil pengukuran oleh sensor ya akan berubah. Sistem itu nanti akan membuat sedemikian rupa sehingga suhu ruangannya ya sama dengan suhu yang kita set tadi. Nah, nanti dengan cara yang sama kalau kita disodori plan-plan yang lain ya kita langkah pertama ya harus mengidentifikasi variabel apa yang dikontrol, terus nanti sensor apa yang dibutuhkan untuk mengukur itu, terus nanti kalau sudah sampai realisasi nanti bagaimana kita mau bandingkan antara nilai set yang kita inginkan dengan nilai yang terukur, kemudian mengimplementasikan bagian kontrolnya nanti pakai apa, nanti termasuk tipe kontrolnya apa saja, itu seperti yang kemarin Bu Yuli sudah bahas, salah satunya PID, tapi tidak hanya PID, ada tipe-tipe kontrol yang lain. Terus nanti aktuatornya apa, terus dia nanti akan terkait dengan variabel masukan dari proses variabel apa. Nah, itu yang harus kita pahami di awal sebelum kita mendesain sebuah sistem kontrol. Nah, dari sebuah sistem kendali itu, maka ada instrumentasi yang akan kita rangkai ya membentuk sebuah sistem kendali. Instrumen yang pertama tadi sensor, berarti kita harus bisa mengenali atau mendapatkan sensor yang sesuai dengan variabel yang akan kita ukur ya. Kalau itu misalnya suhu ya berarti kita harus bisa menemukan sensor suhu yang pas. Nah, harus mengenali sensor suhu apa saja. Di sini sensor ya yang dia bertugas akan mengkonversi dari variabel fisiknya. Kalau suhu itu kan sesuatu yang kita rasakan ya. Kalau belum ada alat ukurnya ya kita hanya merasakan mungkin agak panas atau dingin atau sedang. Hanya seperti itu saja. Tapi saat sudah kita ukur dengan sensor ya nanti akan terkuantisasi. Oh, yang tadi terasa panas sih suhunya ternyata 30 misalnya atau 31. Kemudian yang terasa dingin oh ternyata 20. Itu yang bisa mengkuantisasi itu adalah sensor. Nah, di sensor sana kan berarti ada material yang dia nanti akan mengubah dari tadi sebuah energi panasnya tadi menjadi sebuah energi lain yang biasanya dalam bentuk listrik ya. Yang sinyal listriknya berikutnya akan diolah lebih lanjut nanti menjadi sebuah informasi suhu yang kemudian itu yang akan diolah ke controller dibandingkan dengan nilai yang diinginkan tadi. Contoh sensor ya kayak misalnya thermocouple, kemudian strain gauge ini nanti sensor terkait posisi, kemudian
pressure gauge, sensor untuk tekanan, potensiometer, tachometer, dan sebagainya. Dan aktuator itu juga menjadi instrumen dari sebuah sistem kendali karena dia yang secara fisik nanti akan melakukan manipulasi input dari proses. Controllernya itu, kalau kita bicara controller memang ada yang analog, ada yang digital. Kalau analog ya berarti realisasi dari controller itu bagaimana sehingga dia bisa menjalankan sebuah fungsi kontrol yang tipenya nanti bisa on off, bisa proporsional, PID maupun tipe yang lain. Tapi kalau dengan kontrol perangkat digital berarti perangkat digitalnya sendiri ada bisa microcontroller, bisa komputer, bisa PLC. Nah, yang di dalamnya berarti nanti harus ada perangkat lunaknya yang mengimplementasikan atau menggambarkan algoritma dari kontrol itu sendiri. Nah, kalau kita bicara perangkat kerasnya yang digital tadi, yang tadi sudah saya sebutkan, ada microcontroller, PC, PLC. Tapi kalau kita bicara algoritma kontrolnya, itu ada tipe yang on-off, ada tipe PID, ada fuzzy, narrow fuzzy, dan lain sebagainya. Di samping ini juga nanti ada perangkat lain yang kita sebut sebagai pengkondisi sinyal ya, atau juga bisa kita sebut sebagai amplifier yang itu nanti akan menjadi bagian dari koneksi antara sensor dengan kontrolernya atau dari controller ke aktuator dan ke prosesnya. Itu biasanya membutuhkan sinyal conditioning. Misalnya ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau saya sodori contoh yang lain. Misalnya sistem sederhana antena. Kalau saya tanya, kita disodori sebuah plan antena, kemudian kita sebagai control engineer ditanya variabel apa yang dikontrol dari plan ini. Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak? Sinyal, Pak. Sinyal. Nah, ada yang lain dulu? Ada yang mau menebak lagi? Kira-kira variabel apa yang dikontrol dari plan ini? Atau dari sistem ini? Nah, kalau kita menyebut variabel apa itu berarti mengacu ke variabel fisisnya dari plan itu atau dari proses itu. Kalau sinyal itu istilah umum ya, istilah umum menggambarkan definisi sinyal, nanti mahasiswa bisa searching di Google. Sinyal ya tentu dia sesuatu tanda ya, tanda yang menggambarkan sesuatu, yaitu bisa variabel dalam ini karena konteksnya sistem kendali ya, sesuatu yang menggambarkan variabel itu sendiri ya, kemudian kita sebut sebagai sinyal. Nah, di sini bisa sinyal variabelnya bisa variabel suhu, variabel tekanan, kecepatan, itu semua bisa kita sebut sebagai sinyal. Nah, secara spesifik untuk contoh atau plan antena ini, variabel apa ya? Iya, Pak. Apa? Parameter antenanya. Parameter antena itu apa? Nah, sini memang sambil. Kita memang mencoba ambil contoh yang mahasiswa sebenarnya mestinya punya pengalaman di situ ya. Ini gambarnya memang kayak antena parabola, tapi ini juga berlaku untuk antena TV di rumah gitu ya. Biasanya apa yang kita lakukan kalau di antena rumah itu? Kalau misalnya tampilannya agak nggak jelas. Menggoyang-goyang, Pak. Diatur posisinya, Pak. Nah, tadi sudah ada yang menyebut kita goyang-goyang, kita ubah, kemudian ada istilah bakunya tadi.
Coba diulangi tadi, ada yang menyebut apa? Menggoyang-goyang itu tujuannya mengubah apanya? Posisinya. Posisi. Ya. Di sini kita bisa istilahkan variabel yang dikendalikan dari antena ini adalah posisinya. Kalau kita itu sebagai sebuah variabel posisi itu. Variabel sendiri kan berarti dia dari kata bahasa Inggris ya. Pak, vary itu kan berubah ya. Able itu yang bisa berubah. Jadi sesuatu yang memang berubah-berubah. Ada dalam hal ini yang berubah-ubah apa untuk antena ini berarti posisinya. Jadi ternyata posisi antena itu nanti berkaitan sekali dengan kualitas gambar yang ditampilkan di TV atau di monitor ya. Sehingga di sini sebagai sebuah sistem atau plan, maka variabel yang nanti berhubungan dengan produk dari sistem ini, untuk sini ya berarti produknya kan video dari TV-nya itu ya, itu yang diharapkan yang jernih, itu yang nanti akan enak dilihat oleh penontonnya. Kita sebagai control engineer harus bisa mengidentifikasi variabel apa yang dia berhubungan langsung dengan kejernihan tadi. Untuk contoh ini berarti posisi antenanya. Karena dia posisi antena ini, kalau pertanyaan berikutnya, kita sudah menemukan variabel lainnya yaitu posisi. Satuannya apa kira-kira? Untuk contoh di sini. Kalau kita bicara variabel fisis pasti punya satuan. Contoh misalnya suhu, kita langsung bisa tahu suhu satuannya ya bisa derajat Celcius, bisa Fahrenheit, bisa Kelvin. Tapi kalau sini variabel posisi, satuannya apa? Meter, sentimeter ya, Pak? Meter, sentimeter. Nah, kalau kita bicara meter, mau senti atau apa itu masalah aja ya. Masalah skalanya saja. Berarti itu terkait dengan gerak translasi ya. Kalau gerak translasi maka kita bayangkan mungkin posisi awalnya kita tentukan itu sebagai posisi 0 meter. Kemudian akan kita geser-geser. Nanti akan bergeraknya bisa ke kanan atau ke kiri, atau ke depan atau ke belakang, seberapa jauh yang kemudian kita sebut satuannya meter tadi. Tapi pertanyaannya apakah antena seperti itu? Saat kita mengatur di katakan antena di rumah itu, apakah antenanya kita geser, kita pindah-pindah gitu? Atau kita putar-putar saja? Putar-putar. Nah, kalau putar-putar berarti satuannya lebih tepatnya apa? Derajat ya, Pak? Derajat. Nah, itu bisa. Jadi di sini berhubungan dengan sebuah gerak radial ya. Kalau kita bicara posisi, itu nanti berhubungan dengan sebuah gerakan, bisa gerakan radial, bisa gerakan translasi ya. Translasi, kalau gerakan radial berarti dia sebenarnya posisinya tetap, tapi posisi radialnya yang bisa diputar-putar. Itu nanti bisa dalam hal ini sama-sama besaran posisi, tapi untuk yang radial satuannya bisa derajat. Kalau yang translasi mungkin untuk kasus yang lain itu nanti satuannya bisa meter. Nah, setelah kita menemukan variabel yang dikontrol, nanti kita akan membentuk sebuah sistem kontrol. Mungkin di rumah itu juga sudah terbentuk sistem kontrol ya, antena kita di rumah. Mungkin ada yang TV-nya ada, saya namanya apa ya itu, yang ada terminal nanti menghubungkan antena ke TV itu kan ada box yang punya saya, nanti ada tombol yang jika saya pencet itu nanti akan mengubah posisi antenanya. Saya nggak tahu, mungkin yang mahasiswa juga ada yang punya seperti itu. Nanti saat itu, artinya kan di rumah kita sebenarnya sudah terbentuk sebuah sistem kontrol, kemudian kita sebagai operator. Jadi saat kita nekan itu sebenarnya memberikan sebuah nilai set point tadi. Nah, di sini memang sebenarnya kategori kontrol manual karena sambil mata melihat ketampilan TV,
Karena kita belum tahu posisi mana yang bagus. Nanti yang jernih ini kemudian dilepas. Masuk ke pertanyaan yang kedua, setelah kita menemukan variabel yang dikontrol yaitu posisi, ini sebagai sebuah plan kira-kira input apa yang nanti bisa kita manipulasi. Karena sebagai sebuah proses ini tentu ada input, ada output ya. Outputnya adalah posisi tadi. Inputnya kira-kira apa? Ini Maaf Pak, sebagai, boleh diulang Pak? ya, Maaf Pak, yang untuk di inputnya tadi gimana ya Pak? nah ini sebagai sebuah proses, outputnya tadi sudah kita temukan yaitu posisi antena ya. Kemudian ini sebagai sebuah plan atau proses kan ada output, tentu juga ada input. Nah, inputnya apa ini dari plan ini? Tepatnya input yang nanti bisa kita manipulasi sehingga dia berpengaruh terhadap posisi tadi yang kita tetapkan sebagai output. Input dari antena ini. Kira-kira apa? Jaringan Pak. Jaringan. Nah, ini saya dulu juga masih dulu memang tidak mudah memahami sistem kontrol. Kalau kita kembali ke gelombang sinyal, kembali ke konsep dasarnya tadi. Karena ini memang sebenarnya harus dipahami dulu. Kalau kita bicara tentang sebuah proses, ini ada dua persepsi input dan juga ada dua persepsi output. Ada dua persepsi gitu aja ya tentang input output. Persepsi yang pertama itu tentang input bahan baku dari proses itu. Misalnya kemarin menanak nasi itu ya, maka input bahan bakunya adalah beras. Outputnya nanti nasi. Itu adalah persepsi pertama. Persepsi yang kedua, ini sebagai sebuah proses, maka ada input sehingga proses itu berjalan atau terjadi, yaitu adalah tegangan. Tegangan yang nanti dikenakan di penanak nasi itu ya. Ini yang rice cooker yang listrik ya. Untuk persepsi yang kedua ini kan berarti kita anggap itu di dalamnya sudah ada nasi, sudah ada air, semua sudah siap, kemudian proses dijalankan dengan memberikan tegangan. Nah, nanti panas mulai muncul, kemudian nasinya akan terproses menjadi matang sampai menjadi nasi. Nah, variabel keluarannya kemarin juga sudah kita bahas, suhu. Ini masih persepsi yang kedua. Berarti di persepsi yang kedua ini kita menentukan inputnya adalah tegangan, outputnya adalah suhu. Yang itu nanti berhubungan dengan kualitas produk outputnya, yaitu nasi tadi. Kita sebagai control engineer melihatnya ke persepsi yang kedua, bukan persepsi yang pertama. Jadi kalau contoh di penanak nasi tadi, pertanyaannya inputnya apa adalah tegangan, outputnya apa adalah suhu. Sehingga nanti ada kondisi suhu tertentu yang itu berhubungan dengan tingkat kematangan dari nasi tadi. Itu yang kembali ke contoh ini tadi. Tadi ada yang menjawab sinyal ya. Gelombang sinyal. Gelombang sinyal itu bisa dipandang sebagai kalau di contoh rice cooker tadi nasi berasnya. Tapi sebagai control engineer kita ini sudah dihadapkan pada ada sebuah TV, kemudian ada antena. Maka untuk konteks itu, inputnya kira-kira apa? Karena outputnya tadi sudah posisi ya. Apakah dengan memberikan sinyal, gelombang sinyal tadi, kemudian posisinya akan berubah? Atau bukan?
bukan. Jadi kalau kita sudah menetapkan output dari plan yang nanti akan kita kendalikan, untuk bisa menjawab manipulated inputnya apa, maka kita cari besaran input apa yang dia nanti akan berpengaruh terhadap output posisi dari plan yang untuk contoh ini antena ya. Demikian juga nanti untuk plan-plan yang lain. Koordinat mungkin, Pak? Koordinat itu tepatnya berarti nanti memberikan inputan koordinat, kemudian antenanya akan berputar sesuai koordinat tadi, seperti itu. Iya Pak, sungguh derajatnya Pak. Gitu. Kalau yang itu, apakah memang nanti di dalam sistemnya itu akan ada sinyal koordinat yang kemudian dia berpengaruh ke posisi itu? Mungkin kayak kita pahami. Mungkin bisa kita pahami melalui gambar yang Bapak ini. Karena outputnya adalah posisi, maka ini sebagai sebuah alat mekanik. Antena kan berarti dia mekanik ya. Nanti arah dari antenanya ini mau diputar-putar itu. Berarti di bagian input kan kalau kita memutarnya nanti pakai dia ada sumbunya gitu ya, sumbu yang secara fisik dia akan terhubung ke lempeng antenanya ini. Nah, sumbu itu kan berarti harus bisa digerak. Nah, di sini nanti karena ini akan kita bentuk sebagai sebuah sistem kendali ya, nanti yang menggerakkan itu katakan tegangan. Di inputnya bisa kita tetapkan tegangan listrik. Tegangan listrik yang nanti saat dia kita berikan, maka akan memberikan perubahan posisi output tadi. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang nanti ya, faktor apa yang bisa menghasilkan sebuah gerakan itu. Nah, di sini bisa kita pakai motor. Ya, nanti motor ini sebagai sebuah aktuator yang jika dia hidup, motor kan berputar ya, kemudian kita kopling melalui katakan sebuah gear-gear yang nanti terhubung ke sumbu antena tadi. Nanti saat motornya ini hidup, dikasih inputan tegangan tadi, nanti ini akan bergerak berputar, kemudian akan mempengaruhi posisi antena ini yang kita tetapkan sebagai keluaran dari plan ini. Nah, ini kalau berikutnya kita hubungkan ke sebuah controller yang dalam bentuk ini berarti amplifier yang kemudian ini kita kaitkan dengan sebuah sebuah panel yang bisa kita putar-putar. Nah, di sini nanti operator di sini saat dia mengubah, nah nanti antena ini akan ikut berubah posisinya sesuai putaran sini. Nah, nanti karena ini masih kategori manual sebenarnya, nanti sambil posisi yang diinginkan itu berapa, memang operator belum sepenuhnya mengetahui, nanti kan sambil melihat gambarnya. Oh, gambarnya jernih, nah, nanti bisa dicek, oh saat gambarnya jernih itu posisinya sekian derajat, misalnya 30 derajat. Nanti sebenarnya 30 derajat itu adalah nilai yang diinginkan, karena dia yang menghasilkan gambar jernih. Maka di sini akan diberikan posisi 30 derajat, kemudian oleh sistem kontrolnya ini dia akan membuat posisi antenanya juga 30 derajat. Nah, ini sebagai sebuah contoh, maka kita harus bisa mengidentifikasi variabel apa yang dikontrol, nanti variabel input apa yang akan bisa dimanipulasi, sehingga dia mempengaruhi variabel yang dikontrol, kemudian aktuator apa yang akan dipakai untuk memanipulasi input itu. Itu yang harus bisa diidentifikasi oleh control engineer, oleh kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ini memang kita sambil berdasarkan intuisi kita, bagaimana kita mengenali
di depan kita ada sistem kontrol, kemudian bisa menjelaskan bagaimana sistem kontrol itu bekerja. Contoh lain, misalnya tangki minyak. Saya picu dengan sebuah gambar ini. Kalau kita melihat gambar ini tentu tidak ada penjelasan spesifik mengapa, nanti makanya bebas mempersepsikan, tapi bisa masuk akal itu saja. Dari gambar ini, kira-kira kita akan menebak variabel yang dikontrol apa? Level ya, Pak. Level, oke. Jadi kita melihat ada sebuah tangki, di dalamnya ada cairan yang katakan ini minyak. Lalu kita bisa mengatakan di sini ada level yang diinginkan, minyak tertentu. Kita tidak menginginkan dia kosong, juga tidak menginginkan terlalu penuh berlebihan. Maka level bisa kita ambil sebagai salah satu variabel dari proses itu yang akan kita kendalikan, atau dari plan itu yang kita kendalikan. Ada variabel lain yang bisa kita lihat di sini selain level, kira-kira apa? Volume sebenarnya sama dengan level, karena ini kan fix ya tangkinya, artinya luas alasnya fix. Berarti kalau kita bicara volume ya luas alas kali tinggi ya, tingginya tadi yang kita sebut sebagai level. Jadi kalau kita mengontrol volume itu dengan kata lain juga mengontrol level, atau mengontrol level dengan kata lain yang mengontrol volume itu. Benar juga, tapi itu sudah sama dengan variabel level tadi. Ada yang Katup mungkin, Pak. katup. Ya, Pak. Katup variabel yang dikontrol. Kalau kita bicara katup, satuannya apa nanti? Karena ini sebagai sebuah proses kan, kita bicara variabel itu berarti berhubungan dengan besaran fisis dari plan itu. Di SMA atau SMK mungkin sudah diajari tentang besaran fisis, besaran fisika. Besaran fisika ada tekanan, ada suhu, ada level, ada panjang, ada level itu ya istilah lain dari panjang ya nanti. Cuman dalam konteks tangki berarti kita sebut sebagai level. Kemudian ada arus, ada tegangan, itu adalah besaran-besaran fisika. Kalau katup itu kan bukan besaran fisika. Suhu kali ya, Pak? Apa? Suhu. Oke, tapi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa suhu itu termasuk variabel yang dikontrol dari mana? Itu Dari Pak yang ada, iya Pak, itu bukannya suhu ya? Ini? Iya Oke, Pak. mungkin kita bisa persepsikan ini suhu, oke, mungkin bisa juga. Karena disaudari gambar yang tidak sepenuhnya jelas tadi ya, jadi kita bisa mempersepsikan, tapi yang saya tekankan bukan tentang apakah ini benar tentang suhu atau tidak, tapi kita bisa mengidentifikasi tadi. Ini bisa kita katakan suhu, oke, berarti bahwa dalam proses ini suhu itu berpengaruh terhadap produk dari di tangki oli ini. Di samping itu, ini bisa suhu tapi juga bisa tekanan. Jadi tekanan mungkin juga variabel yang berpengaruh terhadap produknya, sehingga itu menjadi variabel yang harus dikontrol. Bisa juga. Oke, jadi sampai sini kita sudah bisa mengidentifikasi variabel output dari plan ini, yang dia berpengaruh terhadap kualitas produknya. Nah, setelah kita tahu variabel outputnya, kalau kita diminta menentukan variabel inputnya, manipulated inputnya, kira-kira apa dari gambar ini? Debit. Oke. Di definisi variabel input adalah kita mencari sinyal input yang dia nanti berpengaruh langsung terhadap variabel outputnya tadi. Di sini ada pipa ini masuk ya. Jadi besarnya flow dari fluida yang masuk ini tentu dia akan berpengaruh terhadap level ini. Maka flow atau debit tadi bisa kita tetapkan nanti sebagai variabel manipulated inputnya. Terus di samping itu besarnya flow ini bisa jadi juga dia berpengaruh terhadap
tekanannya, karena kalau dia levelnya semakin tinggi, nanti ruang udaranya semakin kecil kan tekanannya juga akan besar ya. Terus kalau tadi ada yang berpikir suhu ya bisa juga, mungkin ini ada apa namanya pipa lain yang nanti dia akan memberikan aliran yang berpengaruh terhadap suhu. Misalnya dia sebuah steam uap yang nanti dia akan panasnya akan tertransfer ke dalam ini ya. Itu bisa juga. Atau meskipun tidak begitu nampak, mungkin ada heater di dalam. Tapi oke, karena bagian itu tidak jelas, mungkin itu masih asumsi kita yang belum bisa kita tunjukkan di gambar ini. Oke, kita batasi dulu bahwa yang jelas ini ada variable output level, kemudian ada manipulated input flow yang nanti dia akan berpengaruh ke levelnya. Terus aktuatornya apa dari plan ini? Katup tuh, Pak. Valve tuh, Pak. Apa? Katup atau valve tuh, Pak. Katup atau Valve. valve? Oh ya, Kayak oke. Di valve atau katup ini kita ambil sebagai aktuator. Jadi bisa karena bukaan katup tentu nanti akan berpengaruh terhadap besarnya debit tadi. Jadi sampai sini kita sudah berhasil mengidentifikasi ini level yang mau dikontrol, kemudian level itu nanti akan dipengaruhi oleh flow in-nya atau debit masukannya. Nah, debit masukannya ini bisa kita atur-atur atau bisa kita manipulasi dengan aktuator katup, yaitu dengan mengatur bukaannya. Kalau bukaannya 0%, berarti debitnya 0. Kalau bukaannya 1%, maka debitnya juga 1%. Nah, nanti tinggal diantaranya bisa diatur-atur. Nah, berikutnya nanti yang akan mengatur bukaannya itulah sinyal kontrol. Kalau kita kembali ke sini nanti. Ini ada controller output signal. Kalau tadi aktuatornya adalah katup, maka kita nanti berikutnya tentu ada istilahnya control valve. Besok kalau di DCS temannya Pak Jiwa itu bisa mahasiswa bisa survei langsung mana sih, atau mahasiswa bisa control valve. Ini saya muncul gambar. Mahasiswa bisa nanti mempelajari sebuah instrumen control valve itu bagaimana dia kerjanya. Jadi ada yang dia inputnya khusus control valve ini ya, inputnya ternyata tegangan. Nanti dengan adanya perubahan tegangan di input control valve ini ternyata akan mempengaruhi bukaan katupnya itu. Jadi bukan katup manual seperti kita di wastafel itu ya. Kalau itu nanti kan manual, berarti harus pakai tangan digerakkan. Kalau ini sudah didesain di pasaran, nanti ada yang itu control valve yang sinyalnya bisa sinyal tegangan, tapi juga ada yang sinyal nanti berupa sinyal pneumatik tekanan itu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah instrumen yang nanti perlu dipahami juga. Ini yang nanti saat katakan tegangannya berubah, nanti bukaan katupnya akan berubah. Ini di labnya Pak Jiwa ada yang seperti ini. Jadi mahasiswa besok kalau atau bisa menelusuri di YouTube atau apa untuk mengenali tentang instrumen ini. Nah, itu bisa kita tadi bahwa bagaimana bukaan katup itu nanti akan berubah sehingga flow-nya tadi berubah, yang kemudian akan berpengaruh ke level sehingga levelnya sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang menentukan adalah sinyal kontrolnya. Nah, sinyal kontrol itu yang menghasilkan siapa? Controllernya. Controllernya itu bekerja berdasarkan input error tadi. Error itu berarti hasil perhitungan perbandingan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktualnya, itu sinyal level. Nah, memang kita belum masuk ke di bagian controller itu bagaimana input error dihitung sehingga menghasilkan sinyal kontrol yang nanti akan menggerakkan aktuator ini sehingga dia memanipulasi inputnya. Saat input termanipulasi, levelnya juga akan berubah sehingga sistem kontrol itu akan bekerja
sedemikian rupa sehingga levelnya ini sama dengan atau mendekati nilai yang diinginkan, yang ditetapkan oleh operator. Jadi itulah prinsip dari sebuah sistem kontrol, itu baru satu variabel output yang dikontrol ya. Nanti kalau ada banyak ya berarti istilahnya ada multi input, multi output. Tapi kalau itu sebenarnya nanti sudah lebih advance. Paling tidak kita fokus ke dari sebuah plan, kita fokus ada satu variabel output yang dikontrol, kemudian nanti aktuator yang digunakan apa, nanti kita masuk di controllernya itu isinya apa nanti, terus masuk di bagian sensornya. Itulah yang sebagai instrumentasi dan kendali, teknik instrumentasi dan kendali. Jadi bagaimana kita merangkai instrumen sehingga membentuk sebuah sistem kendali, sehingga proses tadi bisa berjalan secara otomatis dan menghasilkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Nah, secara konsep umum, sebuah sistem kontrol itu ini ada dua jenis, yang disebut sebagai open loop control system, tapi juga ada closed loop control system. Kalau open loop control system berarti ini tadi dari variabel output yang dikontrol, ini desainer atau perancang dari controller itu dia sudah dapat hubungan, nanti ada input, terus ada aktuator, nanti saat di set tertentu itu outputnya akan tertentu. Ya, dia dalam operasinya nanti memang tidak mengkonfirmasi apakah benar outputnya itu memang di awal sudah dikalibrasi bahwa saat kita memberikan input sekian nanti outputnya akan sekian. Itu pas baru tidak masalah, biasanya akan akurat uji kerja kontrolnya. Tapi dengan berjalannya waktu nanti ada keausan di bagian komponen-komponen sistem kontrolnya, karena di sini tidak ada pemantauan langsung terhadap output, ya mungkin lama-lama akan terjadi ketidakakuratan variabel yang dikontrol. Jadi diberikan input segini, normalnya mestinya outputnya segini, tapi ternyata outputnya berubah. Nah, di sini menjadi kelemahan open loop control system karena tidak ada pemantauan langsung terhadap output atau variabel yang dikontrol. Tipe yang kedua yang closed loop control system yang bawah ini. Berarti di sini closed loop control system nanti ada yang feedback, ada yang forward ya. Ini yang saya tunjukkan yang feedback. Tapi ini menggambarkan sebuah loop tertutup. Berarti ada pemantauan terhadap variabel yang dikontrol. Kalau nilainya ini ternyata belum sesuai dengan yang diinginkan, ya nanti controller akan beraksi memanipulasi input prosesnya sehingga outputnya akan mendekati atau sama dengan nilai yang diinginkan. Nah, nanti kita akan banyak membahas yang closed loop control system-nya. Closed loop control system itu nanti ada dua tipe, ada yang feedback, ada yang feed forward. Ya. Ini yang saya tunjukkan yang feedback dulu. Feedback control system disebut sebagai feedback, berarti kan umpan balik. Jadi umpan balik itu, ini sebagai ilustrasi, ini contoh tadi sistem tangki. Karena disebut sebagai feedback jika memang variabel yang dikontrol itu diukur langsung, kemudian hasil pengukuran variabel yang dikontrol itu nanti akan diumpankan balik ke kontrolernya, sehingga nanti aksi pengaturan aktuator itu secara langsung dipengaruhi oleh hasil pengukuran level. Itu disebut sebagai feedback control system. Untuk contoh ini, ilustrasi ini kan sistem tangki, tadi sudah kita tetapkan variabel yang dikontrol level. Maka di sini ada sensor, LT ini level transmitter nanti mengacu ke sensor atau instrumen yang dia akan mengukur level ini ya, dan ditransmisikan ke LC ini level controller. Jadi controllernya ada di sini. SP ini, H ini mengacu ke simbol untuk variabel levelnya. SP ini set point. Jadi di sini operator menentukan nilai level yang diinginkan dibandingkan dengan yang diukur. Jika ada penyimpangan, nanti controller akan menghitung sebuah sinyal yang disebut sebagai sinyal kontrol, kemudian diumpankan ke aktuator. Ini sebagai input dari proses ya.
yaitu debit tadi. Maka bukaan katup ini akan mempengaruhi debit, sehingga besarnya debit akan mempengaruhi level. Untuk ilustrasi ini berarti inputnya aktuator bukan tegangan tetapi tekanan. P ini pressure. Jadi nanti sinyal yang dihasilkan oleh controller adalah sinyal tekanan. Ini feedback control system. Ini kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram blok ya seperti yang bawah ini. Ada proses, tangki ini kita nyatakan sebagai blok proses yang di outputnya level, kemudian variabel level ini dipantau oleh sebuah instrumen sensor dan pengkondisi sinyal yang kemudian kita sebut sebagai level transmitter, dan ini akan dikirimkan ke controller untuk dibandingkan dengan nilai set point. Sehingga controller akan menghasilkan sebuah sinyal yang nanti diumpankan ke katup, ke aktuator, yang mana aktuatornya adalah katup. Di mana bukaan katupnya ini nanti akan mempengaruhi manipulated input dari proses, yaitu flow. Di sini adalah F1. Di samping itu ini juga nanti ada, kalau kita melihat ke sistem fisiknya, ini ada aliran produk keluar ya yang satu F2. Tapi di dalam konteks sistem diagram blok sistem kendali, F2 ini kategori input. Nah, sampai sini mahasiswa enggak? Maksudnya bingung enggak? Kalau kita melihat sistem fisiknya, ini ada produk, entah ini larutan kimia atau apa, atau minyak atau apa yang dia keluar ya. Maka intuisi kita ini berarti ya ini keluaran. Nah, sekali lagi di awal saya sampaikan ada persepsi 1, persepsi 2 tadi ya. Kita sebagai control engineer yang persepsi kedua. Jadi besarnya debit yang keluar ini akan mempengaruhi level. Maka ini juga kategori input untuk konteks kita. Maka inputnya itu sebenarnya bisa F1, bisa juga F2. Karena dua-duanya ini mempengaruhi output level. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjut. Nah, ini yang tipe feed forward. Untuk kasus yang sama sistem tangki tadi, implementasi closed loop control system itu di samping feedback, tapi juga bisa feed forward. Kalau dari kata-katanya ini berarti umpan maju ya. Kalau back tadi kan umpan balik, feed forward berarti umpan maju dari control system. Kenapa disebut sebagai maju? Karena kerja dari kontrol ini berdasarkan, dia tidak berdasarkan pada pengukuran output, tapi berdasarkan pada pengukuran input. Inputnya tadi kan F1 ya, dia ukur, nah nanti dia akan dikirim ke ini FFC, ini adalah feed forward controller, akan diukur oleh diolah oleh controllernya, kemudian hasil pengolahannya ini sebenarnya juga ada sinyal ya, ada sinyal set point-nya, akan diumpankan ke bagian aktuator katup yang dia dipasang di bagian pipa keluaran atau ini F2. Dengan nanti pengaturan katup ini dia secara secara langsung akan mempengaruhi level, tetapi levelnya sendiri tidak diukur dan dijadikan pertimbangan aksi controller. Yang dijadikan adalah sinyal inputnya atau flow F1. Maka ini disebut sebagai feed forward. Berdasarkan pada sinyal masukan atau input, dia akan mempengaruhi aksi pengontrolannya. Yang jika kita gambarkan dalam diagram blok seperti ini, jadi sama-sama nanti akan mempengaruhi aktuator katup, tetapi inputnya controller ini didasarkan pada hasil pengukuran input F1 ya. Manipulated inputnya tidak lagi F1 tapi menggunakan F2 untuk contoh yang ini. Jadi ini F1 diukur, kemudian diolah oleh controller. Kalau levelnya ternyata ada penyimpangan, ya nanti controller akan memicu kerja katupnya untuk mengatur-ngatur bukaan F2. Sehingga level H ini akan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Sampai sini ada pertanyaan?
kita juga bisa mengimplementasikan kombinasi. Jadi baik feed forward maupun feedback dijadikan satu. Ini sebagai sebuah controller, kalau kita menebak FF kepanjangannya apa ini? FF kepanjangannya apa? Kemudian ini ada FB, feed forward dan feedback ya. Jadi ini merepresentasikan controllernya, dia nanti akan menerapkan feed forward atau feedback. Di sini kombinasi ya, sehingga sinyal yang menentukan kerja controller tidak hanya sinyal hasil pengukuran level, tapi juga sinyal hasil pengukuran inputnya ini. Di dua sinyal ini akan menentukan kerja dari controller yang di dalamnya kita sebut kombinasi feed forward dan feedback ini. Yang kemudian dibandingkan dengan nilai levelnya dan menghasilkan sebuah sinyal kontrol PV yang nanti akan mempengaruhi bukaan katupnya. Tentu kita bisa bayangkan implementasi yang hanya feedback saja atau feed forward saja atau kombinasi ini nanti unjuk kerjanya yang paling bagus yang mana? Nah, ini juga pertanyaan dasar. Katakan kita sudah membangun sistem kontrol seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kita menguji apakah sistem kontrol ini sudah bagus atau belum? Ini juga terkait intuisi kita sebagai seorang engineer. Bagaimana kita mengujinya? Katakan kita sudah merancang, kemudian kita sudah bangun, kita peroleh sistem kontrol seperti ini. Cara mengujinya bagaimana? Untuk melihat bahwa, oh ini sistem kontrol sudah bagus. Oh ini sudah lebih bagus, tapi juga belum optimal. Oh ini sudah optimal. Apa yang, atau bagaimana kita mengujinya? Ini tantangan ini, jadi menunjukkan nanti pemahaman kita tentang sebuah sistem kontrol. Silakan mahasiswa untuk merenungkan. Kalau kita sudah disedori sistem kontrol atau yang anggap yang membuat kita sendiri, kemudian kita disuruh menguji apakah sistem kontrol yang kita buat sudah bagus atau belum. Bagaimana kita mengujinya? Atau metodologi untuk mengujinya itu bagaimana? Kita lakukan percobaan ya, Pak. Ya, percobaannya bagaimana? Dilihat dari hasilnya, Pak. Apakah tiba-tiba muncul hasil atau apa yang kita lakukan? Kemudian apa yang kita lihat hasilnya itu? Hasilnya kalau mungkin dari feed forward kan yang diatur dari awalnya. Mungkin dari situ bisa dibandingkan hasil dari keluarannya tersebut, Pak. Misalnya kan kalau dari feed forward kita diatur dari awalnya, itu kan bisa kita lihat, bisa diatur dari level dari tinggi air misalnya kan yang sebagai keluarannya. Kalau misalnya feed forward, maaf itu tadi feedback. Kalau misalnya feed forward kan kita lihat dari bukan katup, kan itu tidak langsung mengatur dari keluarannya gitu, Pak. Bisa gitu, Pak. Oke, sudah lumayan. Jadi kita melihat hasil keluarannya. Terus mengetahui bahwa hasil keluarannya itu sudah benar atau tidak, bagaimana? Ini keluarannya. Melihat debit yang keluar, Pak. Debit berarti di sini ya, ini debit.
Ini keluaran, terus debit di sini. Ada jawaban lain? Berarti kita harus mengukur debit di sini. Apa namanya? Harus ada alat ukur di sini. Jadi kalau kita buat sebuah tabel data, coba beri tablet kan tapi kok sambil silakan kalau ada yang tadi ada yang mengatakan melihat debitnya juga. Jadi kalau kita mengujikan nanti berbasis pada data yang dihasilkan ya. Pak, Ya. mungkin membandingkan itu Pak antara penggunaan adanya feed forward dan juga feedback-nya Pak dalam kondisi prosesnya Pak. Ya pertanyaannya itu kita membandingkannya itu kan membandingkan unjuk kerjanya ya untuk menyimpulkan mana yang unjuk kerjanya lebih baik kan nanti berbasis data. Tadi ada yang mengatakan melihat hasilnya yaitu levelnya. Kemudian ada yang mengatakan dengan melihat debitnya. Nah, di samping melihat level keluarannya sama debit, ada pendapat lain tidak untuk sebagai data yang nanti untuk mengklaim apakah ini unjuk kerjanya sudah bagus atau belum gitu. Kita punya tabel data nanti ya. Ini data-data apa yang akan kita ukur tadi ada debit ya, katakan debit oke. Ini kan kita uji, kita ukur dapat data-data, terus nanti dari itu kan akan kelihatan. Nah, pertanyaannya apakah cukup ini atau ada yang lain? Dari apa namanya hasil dari tiap waktu tertentu. Ya tentu pas menguji, ini level kan di start gitu ya sistemnya, kemudian hidup. Kemudian kita lihat hasil levelnya dalam durasi tertentu ya katakan nanti ini ada T ya berarti ya. Oke, ada variabel waktu. Tambah satu lagi. Saya belum melihat menggunakan ini. Jadi nanti saat mulai dari mengukur kan nanti waktu kan berjalan ya dari nol kita mengukurnya mau 1 detik sekali atau 1 menit sekali nanti kan ini katakan dalam menit ya 1 detik lah second atau 0, 1, 2, 3 dan seterusnya nanti kan kita dapat data apakah cukup itu atau ada lagi. Nah, ini sebagai sebuah sistem kendali, tadi target kita adalah mengontrol levelnya. Yang kita masih miss adalah level yang diinginkan ini berapa, ini kan kita belum tahu. Berarti untuk menguji sistem kontrol ini, sebenarnya kita cukup untuk yang ini untuk yang general dulu.
kita pertama menetapkan set point ini. Ini adalah nilai yang diinginkan ya. Berarti kita beri input. Seperti kita mau menguji sistem kontrol suhu ruangan tadi yang ber-AC tadi ya. Jadi di sini kita nanti uji dengan memberikan setting point-nya HSP. Katakan kita set 3 meter. Ini katakan tangki yang besar ya. Ini dalam meter satuannya ya. Terus sistem dihidupkan, kita lihat hasil level aktualnya. Katakan setiap di sini besok kita membahas ada yang karakteristik dinamik tapi ada yang statis, tapi di sini kita statisnya dulu. Nanti level yang terukur ini setelah dia stabil berapa? Apakah dia 3 atau ternyata tidak tepat 3, 2,9 dan seterusnya. Ini di sini berapa? Kita ukur untuk sekian data, katakan ini T ya, pada detik ke-1, ke-2, ke nanti akan dapat nilai apa yang jika kita gambarkan dalam kurva, ini sebagai ini level ya, ini adalah yang garis lurus ini adalah HSP-nya, set point-nya. Terus ini nilai aktualnya, katakan dia, makanya kemarin di Bu Juli kan juga ada kurva. Ini adalah level aktualnya, yang ini adalah level set point yang diinginkan. Nah nanti hasil unjuk kerja sebenarnya bisa kita lihat dari sini. Apakah pada akhirnya dia akan sama persis dengan set point nilai yang diinginkan atau ada penyimpangan. Jadi dengan melihat dua variabel output H dan variabel input HSP ini, kita bisa menguji unjuk kerja dari sistem ini. Terus HSP kita ubah. Ini kan katakan sudah beroperasi, kemudian level aktualnya menghasilkan katakan 2,9 ya, dari level yang diinginkan 3 tadi. Kemudian levelnya, ini sistemnya masih beroperasi, HSP kita naikkan jadi 4. Naik. Nanti ini ikut naik enggak? Kalau dia ikut naik, kemudian seberapa dia mengikuti nilai set point ini. Nah, dari kurva ini nanti kita bisa menyimpulkan, oh ini sudah baik atau belum. Apakah dia saat sudah stabil itu masih ada penyimpangan? Enggak. Penyimpangannya seberapa besar? Apakah masuk toleransi yang kita tetapkan atau tidak? Yang kemudian penyimpangan itu kita sebut sebagai steady state error. Demikian juga apakah saat nilai aktual ini naik, apakah juga nanti ada naik dulu melewati, kemudian turun, yang kemudian kita sebut ada istilah overshoot, ada undershoot ini. Sebelum akhirnya dia stabil pada nilai tertentu. Nah itulah kita menguji dari sistem kendali. Ya, di sini bisa kita bayangkan saat kita aplikasikan yang katakan feedback saja seperti ini, kemudian feed forward seperti ini, kemudian kombinasi. Kita punya 3 untuk kasus yang sama. Masing-masing kita uji, punya data. Saat set point kita set tertentu, kemudian kita ubah, nanti variabel yang dikontrol itu akan mengikuti perubahan-perubahan set point itu tidak. Terus mengikutinya seberapa bagus. Apakah dia akhirnya tepat seperti nilai yang diinginkan atau ada penyimpangan. Nah, itu nanti bisa kita bandingkan mana yang paling baik. Itu sebagai gambaran. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas berarti ya. Nah, yang kombinasi kalau kita diminta menyatakan dalam sebuah diagram blok, ya berarti bawah ini ya. Ini sebagai kita berangkat dari proses. Berarti dari diagram blok yang bawah ini kita bisa melihat bagian mana yang dia feed forward, bagian mana yang dia feedback. Yang bagian feedback yang nomor 1 atau nomor 2?
Halo? Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Yang nomor ini saya tandai. Jadi ini ada 2 loop tertutup ya. Yang atas ini saya sebut nomor 1, yang bawah nomor 2. Yang bagian feedback yang nomor 1 atau nomor 2? 2 ya, Pak. Nomor 2, oke ya. Berarti yang lain juga paham ya. Di yang nomor 2 ini jelas dia ada pengukuran variabel output-nya, H ini. Yang kemudian di-feedback-kan ke controller. Sementara yang nomor 1 ini kan dia yang diukur bukan output-nya tapi input-nya. Di-forward-kan ke controller. Nah, sekarang di bagian kontrolernya sendiri, itu tipenya macam-macam. Salah satunya adalah on-off. Kontrol on-off. Jadi kalau kontrol on-off, ini katakan ini ada proses, sembarang proses apapun, kemudian ini kategori feedback ini ya, dia akan mengontrol variabel output tertentu ini yang diukur dengan sensor. Kemudian nanti akan dikontrol dengan kontrol di sini yang umpan baliknya melalui aktuator katup. Nah, ini disebut sebagai on-off. Kalau berarti katup ini nanti hanya ada 2 kondisi. Dia buka saja atau tutup. Buka penuh atau tutup penuh. Hanya 2 kondisi itu saja. Itu sebagai on-off. Jadi di bagian aktuator itu on-off itu kita lihatnya nanti di aktuator operasinya dia apakah dia hanya 2 kondisi saja. Kalau iya berarti dia kategori on-off. Nah, sehingga sinyal controller ini nanti ya hanya ada keluarannya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu sinyal yang menyebabkan dia buka penuh atau sinyal yang menyebabkan tutup penuh. Katakan ini control valve yang dia hanya on off, berarti dia akan on mungkin kalau tegangannya tertentu, tegangan katakan 220, atau dia akan tutup kalau tegangannya 0. Berarti outputnya controller ya hanya ada 2 kemungkinan itu, tegangan 220 atau 0, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dipahami melalui kurva yang kanan ini. Di yang atas ini menggambarkan kira-kira HT ini menyimpulkan apa ini? Variabel apa? Kalau melihat gambar ini. Ini ada proses, kemudian ada output. Oke, jadi HT ini menggambarkan variabel output yang dikontrolnya ya. Jadi kita bayangkan entah suhu, entah tekanan, dia turun. Nah, nanti pada nilai tertentu, ini yang kemudian di sini kita sebut sebagai lower limit ini. Ini kita sebut sebagai lower limit. Maaf, ini saya belum coba melihat dengan penggunaan pennya. Di LL lower limit, saat ini variabel yang dikontrol ini mencapai batas lower limit, nanti controller akan mengeluarkan sebuah sinyal high. Sinyal high yang akan memicu katupnya menjadi buka penuh. Misalnya ini kita bayangkan level nih hanya ini. Nah, sehingga saat katup buka penuh maka flow ini akan masuk, akan menyebabkan levelnya akan naik. Naik sampai mencapai pada istilahnya ini adalah upper limit. Nah, setelah mencapai upper limit, kemudian controller akan mengeluarkan sinyal low. Nah, akibat ini tutup penuh, tidak ada flow masuk, maka levelnya akan turun lagi. Demikian seterusnya, sehingga akan terjadi
kondisi naik turun dari output ini. Kalau kita ingin mengakuratkan output ini, tentu kan sebenarnya ada nilai tertentu dari H yang diinginkan ya. Nilainya katakan sini. Berarti di sini kan ada nilainya di sini, berarti ini menyimpang ya. Tepatnya hanya pada di sini. Nah, ini karena yang diaplikasikan on off ya memang kelemahannya di sini. Untuk mengakurasikan berarti kita mengecilkan ini batas antara lower limit dengan upper limit ini yang kemudian kita sebut sebagai Windows-nya. Windows. Bisa pakai mouse, kalau pakai mouse jelas tapi susah. Kalau Windows-nya kita perkecil, maka nilai H ini akan semakin akurat sesuai dengan nilai yang diinginkan, tetapi kita bayangkan nanti di sistem fisiknya kan on off-nya ini butuh relay ya. Relay on off ini berarti dia nanti akan frekuensi on off-nya akan semakin tinggi. Karena nilai variabel yang dikontrol itu akan cepat mencapai lower limit, tapi saat dia naik juga akan cepat mencapai upper limit. Di satu sisi variabel yang dikontrol semakin akurat, tapi di sisi lain secara mekanik nanti relaynya itu kalau ini berhubungan dengan sebuah proses yang kerjanya 24 jam sehari, nanti akan cepat aus. Kalau cepat aus ya kedepannya nanti bisa cepat rusak ya. Sebaliknya, agar waktu hidup dari relay ini lebih lama, berarti Windows-nya harus diperbesar. Kalau diperbesar akibatnya variabel yang dikontrol menjadi kurang akurat. Nah, di sini nanti tergantung kasusnya. Ini kasus pengontrolan yang seberapa besar toleransi yang diizinkan. Itu nanti akan menentukan lebar Windows-nya itu. Nah, ini bisa kita nyatakan ini perbedaan antara nilai H set point dengan H aktualnya. Ini kalau lebih besar dari sebuah nilai delta, jadi delta ini nanti terkait dengan Windows-nya tadi, maka katupnya dibuka on, sebaliknya kalau kurang dari delta, katupnya ditutup off. Delta ini menggambarkan setengah deadband, yang di sini adalah berarti kan nilai yang diinginkan pasti tengah ini. Maka yang separuhnya ini delta, delta yang bawah, dan yang separuhnya ke atas delta. Jadi delta ini separuh dari perbedaan antara lower limit dengan upper limit. Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik seperti gambar ini, kapan dia on, kapan dia off. Kalau katakan kondisi awalnya dia levelnya terlalu rendah, maka maaf, kalau yang kiri ya ini juga sederhana tetapi membingungkan. Pertanyaan saya, kalau titik kerja di sini, berarti ini levelnya ketinggian atau kerendahan di titik sini. Ada yang mau menebak? Kerendahan, Pak. Ada lagi? Kenapa kok menunjukkan kerendahan? Ada yang berani mencoba menjelaskan? Kalau kerendahan kenapa? Kalau ketinggian kenapa? Kenapa disebut kerendahan atau kenapa disebut ketinggian? Maksudnya ketinggian itu berarti melebihi nilai yang diinginkan. Kalau kerendahan berarti kurang dari nilai yang diinginkan. Titik di sini. Tidak ada lagi. Kalau kita mengatakan ini di bawah nilai yang diinginkan atau kerendahan, ini ada kata-kata ini ya, katupnya off, di sini katup on. Kalau kerendahan kan mestinya justru kita menginginkan levelnya naik ya,
Kalau levelnya naik berarti katupnya harus di-on-kan ya, agar ada flow masuk. Terus nanti levelnya menjadi naik. Sebaliknya kalau levelnya ketinggian, maka untuk menurunkannya katupnya harus di-off-kan. Berarti di sini adalah posisi untuk yang levelnya ketinggian ya. Sudah bisa menangkap belum? Di saat levelnya ketinggian, maka ini menggambarkan sinyal kontrolnya ini. Sinyal kontrolnya akan off, yang menyebabkan katupnya off. Tapi saat levelnya itu turun terus, karena katupnya off, levelnya akan turun. Turun, nanti mencapai pada titik, ini berarti pas lower limit ya. Main delta ini, maka kemudian katupnya di-on-kan. Sehingga levelnya akan naik lagi ya. Akan naik lagi. Oh, maaf. Lower limitnya ini adalah yang ini ya. Jadi dia melewati sini, lower limitnya yang ini. Ini nanti silakan Maisa merenungkan kenapa lower limit bisa yang ini. Di lower limit sini, saat dia mencapai titik sini, kemudian katupnya di-on-kan. Nah, saat katup on, itu nanti levelnya akan turun. Nah, saat levelnya turun, itu dia off-nya tidak pas melampaui di sini tadi, tapi saat melampaui upper limitnya. Hingga katupnya di-off-kan. Ya nanti level itu hanya akan berputar di sini. Yang jika kita gambarkan dalam kurva yang atas ini, dia hanya akan naik turun di sekitar sini. Nah, lebarnya ini yang kemudian kita sebagai dead band. Semakin kecil dead band-nya ini, semakin bagus, tapi frekuensi relay yang untuk meng-on dan off-kan akan semakin tinggi. Berarti nanti secara mekanis ya akan cepat rusak. Tapi semakin akurat. Sebaliknya kalau dead band-nya kita lebarkan, semakin tidak akurat, tapi umur hidup dari sistem kontrolnya akan semakin lama. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan nanti sambil direnungkan. Pertemuan pertama dulu saya minta untuk membuat grup, tapi sampai sekarang kayaknya belum dibikin grup ya. Grup kelas teori ini. Karena nanti grup itu akan saya pakai untuk mengirimkan materi-materinya. Berikutnya, ini adalah instrumen yang biasa dipakai untuk sensor on off, itu termostat untuk yang variabel yang dikontrol suhu. Jadi mahasiswa punya di rumah misalnya punya AC atau punya kulkas, itu sensor untuk on off-nya, dia on off ya. On off-nya adalah termostat. Jadi saat suhunya mencapai batas tertentu, nanti dia akan kalau di kulkas karena mendinginkan ya, kalau dia suhunya itu di atas tertentu akan di-on-kan agar freonnya itu bekerja kemudian mendinginkan, tapi saat sudah di bawahnya tertentu ya dia akan off-kan untuk menghemat, sehingga nanti nilai suhunya akan berkisar pada nilai tertentu. Itu pakai termostat. Di prinsip kerjanya ini secara fisik dia seperti ini. Secara material dia kalau mendapatkan suhu yang melebihi batas tertentu akan putus, tapi saat dia kurang dari nilai tertentu akan nyambung. Nah ini pengaturan kapan dia nyambung putusnya itu nilai suhunya bisa diatur dari ini materialnya ini. Nah secara detail memang kita tidak bahas tentang material sensornya, tapi prinsip kerja dari termostat adalah seperti itu. Kapan dia
switch on, kapan dia switch off, itu berhubungan dengan nilai suhu yang dikenakan pada material sensornya itu. Terus bentuk berikutnya kontrolnya bisa berupa proporsional kontrol. Kita sampai jam 11.10 ya. Masih 5 menit lagi. Di proporsional control yang di sini operasinya nanti secara proporsional, tidak sekedar on off. Berbeda dengan tadi, kalau on off tadi kan ini hanya buka sama tutup. Tapi kalau proporsional control berarti katup ini memungkinkan bisa buka penuh, bisa tutup penuh, tapi juga bisa diantaranya. Bukanya sekian persen. Itu proporsional. Nanti disebut sebagai proporsional karena besarnya bukaannya ini nanti akan proporsional dengan besarnya error. Nah, itu secara matematis bisa kita pahami di sini. Error itu kan perbedaan antara nilai set point dengan nilai aktualnya ya. Nilai yang antara nilai yang diinginkan dengan nilai sebenarnya. Kalau errornya ini melebihi sebuah nilai delta, maka sinyal kontrolnya ini nanti ini katakan dirumuskan dengan K kali E plus B ini ya. Ini kalau besar delta, kalau kita lihat di kurva ini berarti max yang ini nih besar delta. Deltanya ini. Berarti kalau lebih besar dari delta nanti posisinya ada di sini yang miring ini. Ini besarnya bukaannya dihitung dari ini K kali K ini berarti nanti konstanta proporsionalnya kali nilai error plus B. B ini juga sebuah konstanta. Sehingga nanti ini dapat nilai besaran bukaan katupnya. Kalau errornya semakin besar ya bukaannya semakin besar juga. Tapi kalau errornya sudah mencapai di atas delta besar ini, yang ini, maka katupnya langsung buka penuh aja. Karena sudah nilai errornya sudah terlalu besar gitu ya. Besar. Sebaliknya, kalau errornya itu di antara nilai delta, deadband, maka tidak ada aksi apa-apa. Dianggap itu berarti katupnya berhenti, tidak diubah bukaannya. Tidak berarti tutup penuh, tidak berarti buka penuh ya, tapi sama dengan nilai sebelumnya. Dia diam saja. Tapi kemudian saat nilai errornya itu sudah ini kurang dari minus delta ini, kemudian dia bukaannya diubah, tapi menuju ke menutup secara proporsional. Sampai pada kalau nilai errornya itu sudah kurang dari minus delta besar ini, baru ini tutup penuh. Sampai sini, mahasiswa apakah sudah bisa membayangkan atau masih bingung? Ini yang perlu menjadi catatan, jangan dibayangkan di sebelah kiri sumbuzi ini posisi tutup, kemudian yang kanan bisa buka. Bukan seperti itu. Dalam kondisi normal, steady state, itu kan ada flow tertentu ya. Berarti ada bukaan tertentu. Tapi saat kondisi abnormal, di mana ada penyimpangan atau perbedaan nilai yang diinginkan dengan aktualnya itu berbeda, baru ada manipulasi katupnya ini. Nah, manipulasi katupnya berarti relatif terhadap bukaan awalnya tadi. Kalau dia semakin melebar, maka ya itu yang sebelah kanan ini. Tapi kalau dia semakin mengecil, maka yang sebelah kiri. Jadi kalau mengecilnya itu sudah melebihi batas minus delta, ini baru ini tutup penuh. Jadi yang tengah ini menggambarkan kondisi normalnya, kondisi awalnya. Bukan dia batas kanan dibuka penuh, kiri tutup penuh, bukan seperti itu. Memahaminya. Jadi kita berangkat dari pas dia normalnya itu berapa, flow-nya, kemudian kalau ada nanti penyimpangan di level, maka flow-nya harus dimanipulasi dengan memperbesar atau
memperkecil. Nah, kalau memperbesar, berarti bukaannya diperbesar itu akan mengarah ke sebelah kanan sumbu. Tapi kalau diperkecil, maka mengarah ke kiri sumbu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas berarti besok ada soal itu tidak ada masalah berarti. Ini kan sudah habis waktunya. Jadi berikutnya kita bicara tentang diagram blok sebuah sistem kendali. Mungkin satu ini. Kembali ke contoh tadi antena ya. Kita harus bisa membayangkan rangkaian fisiknya dengan rangkaian diagram bloknya. Kenapa kita memahami rangkaian fisik dan diagram blok? Karena ini membantu kita nanti untuk memahami saat kita proses desain. Yang atas ini menggambarkan rangkaian fisiknya. Tadi kita ingat untuk antena itu variabel output-nya adalah yang dikontrol posisi. Jadi dia ada di bagian ini ya. Ini fisik dari antena. Ini katakan sebuah, ini ada terang antenanya. Ini nanti untuk mendetek posisi itu dibutuhkan sebuah sensor. Di sini sensornya pakai sensor potensiometer. Ingat, potensiometer itu kalau diputarkan nanti resistansinya berubah ya. Berarti ada relasi antara besarnya putaran itu atau sudut dengan besarnya resistansi. Maka dengan kata lain kita bisa mengatakan besarnya resistansi mengandung informasi posisi. Maka di sini sensornya pakai sensor potensio. Jadi pada posisi tertentu dia akan dinyatakan dengan tegangan tertentu ya ini. Tarik ke depan, maaf ini ke belakang. Terus dibandingkan dengan nilai posisi yang diinginkan, yang di sini dinyatakan dengan sebuah, katakan sebuah panel putar ini ya, yang dia juga berupa potensio. Maka posisi ini juga akan direpresentasikan dengan sebuah tegangan tertentu di potensio ini. Maka bisa kita bandingkan, kalau posisi di sini atau tahanan di sini, potensio ini sudah sama dengan tahanan di sini, artinya ya tegangan di sini juga sama dengan sini. Atau dengan kata lain, posisi di sini sudah sama dengan posisi di sini. Tapi kalau ini kita buat perubahan, maka akan ada perubahan tegangan di sini atau perubahan tahanan di sini. Maka nanti akan terjadi perbedaan tegangan antara tegangan dari potensio yang untuk set point sama potensio yang dari posisi real antenanya. Nah, kalau itu ada perbedaan, maka nanti ini indikasi bahwa kontrolnya harus beraksi. Ini sebagai sebuah amplifier yang nanti akan mengolah perbedaan tegangan ini, sehingga nanti perbedaan tegangan ini akan diumpankan ke plane-nya, ke antena lagi, ini melalui sebuah driver motor, kemudian masuk ke motor, sehingga motornya akan hidup. Nah, motornya hidup ini kan akan menggerakkan antena, sehingga akan menuju ke posisi sedemikian rupa sehingga posisi di sini akan dihasilkan sama dengan ini. Nah, ini bagaimana kita akan membuat sehingga ini berkinerja seperti yang tadi saya sampaikan itu. Ini rangkaian fisiknya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam sebuah diagram blok, maka kita mulai dari plan tadi, plan di sini, ini sudah menjadi, bisa kita pandang satu kesatuan antara antena dengan motor. Nah, ini adalah blok untuk proses atau plan, yang output-nya adalah posisi dan input-nya adalah tegangan ke motor tadi. Terus output posisi ini didetek dengan potensio, sehingga ada blok untuk feedback-nya yang kemudian kita nyatakan dengan, karena dianggap proporsional antara besarnya posisi dengan besarnya tegangan, maka konstanta proporsional kita nyatakan dengan K1 ini. Terus dia dibandingkan dengan, ini ada blok dari potensiometer yang set point. Ini sama karena ini kita pakai potensio yang sama persis, sehingga konstanta proporsional di sini juga sama-sama K1. Setelah itu hasil perbandingannya berupa error, nanti diolah oleh amplifier yang pertama
di mana amplifier kan berarti ada penguatan di sana. Kita nyatakan dengan K2. Amplifiernya ini juga kita pandang dia linear atau proporsional. Yang menghasilkan dia S1. Terus S1 akan memicu driver motor. Yang di dalamnya dia kita pandang juga proporsional dengan konstanta proporsionalnya K3. Sampai akhirnya menghasilkan sebuah tegangan yang dia sesuai spek motornya, yaitu U. Sehingga nanti saat U ini masuk ke proses, yang motor ini masuk bagian di proses, nanti akan terjadi gerakan antena, sehingga peta ini akan berubah. Jadi ini rangkaian fisiknya, ini adalah diagram bloknya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti mahasiswa sudah paham. Nanti yang menjadi PR, wah ini contoh, nanti PR-nya ini di halaman, ya nanti ada tulisan latihan ini ya. Ini tugas, berarti minggu depan mahasiswa sudah bisa menunjukkan diagram blok dari contoh rangkaian fisik ini. Oke, sampai situ. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Pak, Ya. Barusan saya ditelepon sama Asrar, Pak. Katanya ada kendala jaringan di tempatnya, Pak. Oh, nanti terkait presensi ya, oke. Iya, Pak. Oke, berarti untuk materi tidak ada pertanyaan. Nanti setelah itu baru masuk ke presensi. Sekali lagi, tolong untuk dibuat grup untuk teori kendali ini, karena kalau pakai grup yang praktikum nanti di sana kan materinya campur dengan praktikum. Ini khusus nanti untuk yang teori, sehingga materinya nanti saya kirim melalui grup itu, grup BA. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, ini saya akhiri, saya presensi dulu. Lia Lamlam ada? Lia Lamlam ada enggak? Tidak ada. Ada, Pak. Viola Alamsyah ada? Hadir, Pak. Arina Askia ada? Hadir, Pak. Asrar Asifia yang tadi telepon jaringan itu ya?